Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Melihat tatapan Edwina menghangat, Anderson mengangkat sudut bibirnya dan menggeleng sambil menghela napas. Kau selalu begitu kaku. Itu sebabnya seumur hidupmu kau tak akan pernah bisa menjadi seniman. Setelah menghela napas lagi, ia menatap mayat di kursi. Kita tak bisa hanya menonton. Kita harus melakukan sesuatu. Bukankah si atas ingin menemukan rasnya? Mari kita kuburkan dia di dekat reruntuhan elf di Pulau Sonia. Mobet tampaknya ingin bersama si atas. Kita kuburkan mereka dalam makam yang sama. Bukankah Frunziar ingin kembali ke Backlon? Bakar jasadnya menjadi abu, simpan dalam kotak, dan bawa ke kota itu saat memungkinkan. Jika waktunya cukup, seseorang bisa mencari keturunannya. Untuk Snowman, tak diketahui apakah dia percaya pada Dewa Matahari kuno atau original kreator. Siapa tahu keduanya sama? Bagi kita, itu sama saja. Jelas tak ada cara menemukan katedral atau altar yang sesuai. Karena itu, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menguburkannya di samping Grosel. Grosel, dia ingin kembali ke istana Raja Raksasa, tapi itu kota dalam mitos dan legenda. Tak mungkin menemukannya di dunia nyata. Namun, ada reruntuhan raksasa di benua utara dan selatan. Kita bisa menguburkannya di sana dan memberinya pemakaman yang layak. Istana Raja Raksasa, Backlon. Klein mendengarkan dalam diam sebelum akhirnya berkata, tinggalkan Abu Grosel, Snowman, dan Frunziar padaku. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, kota perak akan mencapai Istana Raja Raksasa. Saat itu tiba, ia bisa menyerahkan Abu Grosel dan Snowman kepada Little Sun agar dimakamkan dengan layak. Sedangkan Backlon adalah tujuan akhir perjalanannya. Ia bisa membawa Frunziar pulang, yang telah meninggalkan kampung halamannya lebih dari 165 tahun. Edwina menambahkan, Golden Dream sering berlayar ke Pulau Sonia. Aku yang akan menangani jasad si atas dan Mobet. Baiklah, kau yang mengurus kremasinya nanti. Anderson menoleh ke Danitz sambil tertawa kecil dan menghela napas. Lihat, semua orang punya peran. Tak perlu merasa rendah diri. Ia semula mengira Danitz tak akan memahami penghiburannya, namun bajak laut terkenal itu hanya mengangguk berat dalam diam. Sebagai rekan yang menghadapi Raja Utara bersama, mari masing-masing memilih satu. Anggap saja kita mewarisi peninggalan mereka. Anderson menunjuk benda-benda berkilau di lantai. Karakteristik Beyonder ini pasti menyisakan sisa psikologi mereka. Entah dijadikan ramuan untuk diminum atau dibuat menjadi item oleh seorang artisan, pasti ada sesuatu yang istimewa. Yang pertama bisa dicerna dengan metode acting, tapi yang kedua tak bisa. Dari ekspresimu, kau tak tahu metode acting. Anggap saja aku tak mengatakan apa-apa. Dua kalimat terakhir ditujukan pada Danitz. Klein tak berminat mengejek Anderson. Ia menatap 4 karakteristik Beyonder itu dan berkata, berikan milik si atas padaku. Itu adalah bahan utama Ocean Songster. Edwina berpikir sejenak. Aku ambil milik Snowman. Itu sesuai dengan Priest of Light yang sudah dimiliki Klein, jadi ia tak memilihnya. Anderson melirik 2 yang tersisa. Pandangannya berhenti pada benda aneh seperti telapak tangan bayi. Aku harus bilang, orang ini sangat menarik. Mungkin bisa dijadikan item mistis yang bisa berbicara denganku. Dengan begitu, tak ada yang terlalu kesepian. Saat itu, jantung raksasa belum memiliki pemilik. Klein melirik Danitz. Itu milikmu. Milikku? Aku tak melakukan apa-apa. Aku tak ikut bertarung. Danitz terkejut. Kau melakukan pengintaian dan mengambil resiko. Jawab Klein singkat. Baginya, ini bentuk kompensasi. Danitz telah melantunkan nama kehormatan The Fool dan mengetahui rahasia German Sparrow. Karena itu, ia harus memaksakan iman kepada The Fool padanya agar tak meninggalkan resiko tersembunyi. Walau Danitz bersedia mengambil resiko itu, Klein tetap ingin memberinya kompensasi, dan berharap ia menganggapnya sebagai anugerah dari The Fool. Ambillah, kata Edwina. Baik. Setelah pembagian selesai, Klein melangkah dan mengambil karakteristik Beyonder si atas.
Melihat air laut biru azur bergolak dalam membran transparan, ia seakan mendengar nyanyian indah sang elf. Saat berdiri, ia melihat Danitz mengangguk seolah menjawab pertanyaan. Padahal tak ada yang berbicara. Tatapan Klein menyapu wajah datar Edwina. Ia curiga mistisisme Magister itu berkomunikasi dengan cara yang tak terdengar. Setelah Danitz memberi jawaban, Edwina mengambil buku bersampul kulit kambing coklat kekuningan dari meja Grossel's Travels, lalu menutupnya dan menyerahkannya pada Klein. Ini tanda terima kasihku. Tanpaku, kalian tetap akan mengalahkan naga beku. Klein tak segera menerima. Tidak, kami pasti mati. Kami tak punya cara menahan kegilaan terakhir Raja Utara. Selain itu, kau mengambil resiko besar memasuki buku itu. Edwina menjelaskan dengan serius. Permintaanku hanya satu. Jika kau menemukan asal-usul dan prinsipnya, beritahu aku. Klein memang penasaran pada rahasia dalam Grossel's Travels. Ia tak bisa menolak. Baik. Kini arti penting istana Raja Raksasa semakin jelas. Ia bahkan terpikir membeli kunci besi hitam milik para raksasa seharga 5.000 pound, namun menahan diri agar tak terkesan memeras. Ia berniat menunggu beberapa jam atau esok hari, sebelum meminjamnya dari Vice Admiral Iceberg, dan melakukan divinasi di atas kabut kelabu. Melihat Anderson dan Danitz mengambil bagian mereka, Edwina menatap langit yang menggelap. Kau mau kemana selanjutnya? Bayam, jawab Klein. Kau bisa ikut Golden Dream. Kamar kami cukup banyak. Klein mengangguk. Siapa yang menolak tumpangan gratis? Setelah membereskan semuanya, Edwina membuka pintu kabin kapten. Sorak gembira terdengar. Suasana koridor berubah riuh. Baiklah, sudah aman, katanya sambil tersenyum tipis. Para kru bersorak keras. Anderson mengelus dagu. Lebih berlebihan dari dugaanku. Setelah semuanya usai, Klein dan Anderson meninggalkan kabin. Begitukah? Anderson mendesah. Walau kita tak saling kenal lama, orang yang bertarung bersamamu selalu meninggalkan kesan mendalam. Tapi mereka tiba-tiba mati dengan cara membingungkan. Klein terdiam 2 detik. Dunia ini memang dipenuhi kematian yang membingungkan. Benar. Anderson tersenyum. Karena itu kita butuh optimisme. Jika suatu hari aku menghadapi kematian, aku akan tetap tenang dan elegan. Menghadapinya dengan cara paling tampan. Jangan pasang bendera kematian sendiri. Klein tak berkata apa-apa. Di kamar, ia berdiri lama memandangi laut yang menggelap, lalu melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, melafalkan mantra, dan naik ke atas kabut kelabu. Duduk di kursi tinggi The Fool, ia memanggil sosok The World dan membuatnya berdoa. Yang terhormat Tuan Fool, tolong beritahu The Sun bahwa aku telah memperoleh formula ramuan urutan 6 notari yang ia inginkan. Aku juga punya petunjuk tentang formula dan bahan utama Priest of Light. Ia boleh berutang dan membayarnya nanti. Ia mempersiapkan kenaikan ke urutan 4. Kota perak kaya sumber daya. Mungkin ada bahan langka di sana. Setelah memeriksa adegan itu 2 kali, ia mengirimkannya ke bintang merah The Sun. Di Afternoon Town, Derek yang baru selesai patroli tiba-tiba melihat kabut kelabu tanpa batas, dan sosok samar berdoa dalam cahaya merah tua. Ia mendengar suara The World dan mengetahui formula notari telah diperoleh. Efisiensinya tinggi sekali. Bahkan ada petunjuk Priest of Light. Derek merasa gembira. Di atas kabut kelabu, setelah Tuan Fool memastikan tak ada masalah dengan formula Ocean Songster, The World kembali berdoa. Yang terhormat Tuan Fool, tolong beritahu Tuan Hanged Man bahwa aku telah memperoleh formula ramuan Ocean Songster dan bahan utamanya. Aku akan memberikannya pada pertemuan tarot berikutnya. Mohon ia mempertimbangkan apa yang ingin ia berikan sebagai gantinya. Di atas lautan yang bergelombang, di dalam kapal layar kuno yang gelap, Alger Wilson berdiri di depan jendela, memikirkan laporan yang harus ia buat saat tiba di Pulau Pasu. Pada saat itulah kabut abu-abu tak berujung, dan sosok yang menaunginya muncul. Ia kemudian melihat cahaya merah gelap dan sosok samar yang menyerupai The Wall. Lalu, ia mendengar suara tenang sosok itu. Setelah mendengarnya, mata Alger membelalak. Ia kesulitan menekan kegembiraannya, ketika rasa kebingungan dan keterkejutan yang kuat muncul di dalam hatinya. Ia ingat dengan sangat jelas bahwa pada pertemuan klub tarot terakhir,
The World hanya berjanji kepada The Sun untuk mendapatkan formula ramuan notari dalam 3 hari. Ia tidak menyebutkan apapun terkait formula ramuan Ocean Songster, tetapi hanya dalam beberapa hari, pria itu telah memperoleh formula urutan 5 yang langka beserta bahan utamanya. Apa sebenarnya yang ia lakukan? Gumam Alger dalam hati, saat tanpa sadar teringat pada penampilan dingin dan menggentarkan Germain Sparrow. Ia merasa pria itu semakin tak terduga. Apakah ini keuntungan menjadi seorang utusan yang diberkati? Benar. Aku baru menerima kabar kemarin bahwa Germain Sparrow naik ke Future minggu lalu dinas. Di satu sisi, ini membuktikan bahwa Admiral of Stars memang adalah The Hermit, dan di sisi lain, ini berarti apa yang dilakukan The World minggu lalu sangatlah penting. Misalnya, memasuki perairan berbahaya di garis timur untuk mendapatkan sesuatu. Karena itu, ia tak punya pilihan selain meminta bantuan The Hermit. Dengan demikian, ia pun maju dan menjadi seorang Beyonder kuat urutan 5. Ini bisa menjelaskan bagaimana ia memperoleh rumus ramuan Ocean Songster dan bahan utamanya hanya dalam beberapa hari. Tapi apa sebenarnya yang ia lakukan? Jangan-jangan ia membunuh seseorang dari jajaran menengah atas gereja? Alger tak bisa menahan diri untuk mengernyit. Ia segera menenangkan hatinya dan memusatkan perhatian pada hal lain. Meskipun memperoleh formula dan bahan utama secara instan membuatnya gembira dan bersemangat, membuatnya merasa bahwa menjadi anggota klub tarot adalah titik balik hidupnya, ia tetap harus membayarnya. Apa yang bisa kuberikan kepada The World? Alger tenggelam dalam pemikiran mendalam, tertekan saat menyadari bahwa ia tak memiliki barang atau uang dengan nilai setara. Tanpa sadar ia mondar-mandir di dekat jendelanya. Di atas kabut abu-abu, The World yang sibuk telah menghilang ketika Klein mengalihkan pandangannya pada Grosse's Travels yang ia bawa ke atas kabut abu-abu. Buku berbalut kulit kambing coklat kekuningan itu tergeletak diam di atas meja perunggu panjang. Tidak tampak istimewa sama sekali, begitu biasa, hingga mungkin hanya penggemar sejarah yang akan memperhatikannya. Klein memanggil pena dan kertas, lalu dengan hati-hati menuliskan pernyataan ramalan pertama. Ini adalah uniqueness jalur spektator. Ia paling mengkhawatirkan hal ini, karena itu berarti ia tak bisa menyegel buku tersebut di atas kabut abu-abu. Itu bisa menimbulkan kecelakaan tak terduga, tetapi membawanya juga memungkinkan dirinya tersedot ke dalam buku kapan saja. Itu akan sangat merepotkan. Ia melepaskan bandul spiritual di pergelangan tangan kirinya, menenangkan diri, dan mencoba melakukan ramalan. Saat membuka mata, liontin topas itu berputar berlawanan arah jarum jam. Artinya hasilnya negatif. Sepertinya buku aneh ini bukanlah uniqueness jalur spektator. Kalau begitu, tak perlu terlalu takut. Klein berpikir beberapa detik sebelum meramal apakah Grosse's Travels adalah item terkait urutan 1 atau 2 jalur spektator. Di luar dugaan, ramalan itu berakhir dengan kegagalan. Ia berpikir lama sebelum menuliskan pernyataan ramalan baru. Asal-usulnya. Alasan Klein berani melakukan ramalan semacam itu adalah karena ia tahu dengan sangat jelas bahwa urutan 0 jalur spektator telah lama binasa. Kemungkinan besar uniqueness berada di tangan Twilight Hermit Order. Karena itu, kemungkinan ia harus menghadapi dewa sejati sangatlah kecil. Meletakkan pena dan memegang kertas serta buku itu, Klein bersandar di kursinya dan melafalkan pernyataan ramalan sambil memasuki mimpi dengan kogitasi. Dunia abu-abu berkabut itu retak terbuka, dan langit menjadi sangat gelap, seolah angin kencang sedang mengaduk awan hitam. Dalam lingkungan gelap itu, secercah cahaya pertama-tama muncul di cakrawala, lalu semakin besar dan jelas. Itu adalah sebuah benua terapung. Benua raksasa yang mampu menampung beberapa kota. Tepiannya berwarna putih keabu-abuan. Batu-batu besar memperlihatkan siluetnya, dan di atasnya berdiri puluhan pilar batu setinggi 100 meter. Mereka berdiri sendiri atau menopang istana kuno yang megah. Naga-naga dengan berbagai warna, putih keabu-abuan, merah menyala, perunggu kekuningan, serta beberapa yang terbuat dari es, terbang di atas benua dan kota unik itu. Terkadang mereka mendarat di pilar batu untuk beristirahat sambil memandang daratan. Terkadang mereka memasuki istana megah dan menghilang dari pandangan Klein. Yang terkecil di antara mereka kira-kira seukuran Raja Utara Yulisan. Yang terbesar membentang hingga 100 meter. Pemandangan itu dengan cepat mendekat,
dan sebuah istana setinggi lebih dari 200 meter memenuhi penglihatan Klein. Bagian dalamnya dipenuhi pilar-pilar batu yang menopang kubah. Ruangnya begitu luas hingga memungkinkan naga manapun bergerak bebas di dalamnya. Sudut pandang itu terus bergerak masuk, dan segera Klein melihat sebuah buku dari kulit kambing coklat kekuningan. Sampulnya kosong dan melayang di udara. Dibandingkan sekelilingnya, ukurannya sangat kecil. Tepat di belakang buku itu, muncul bayangan besar. Begitu siluet bayangan itu tergambar, pikiran Klein seketika meledak. Matanya menyemburkan darah, telinganya berubah menjadi 2 lubang hitam. Dari mulut dan hidungnya, materi putih bercampur darah menyembur keluar. Ruang misterius di atas kabut abu-abu bergetar lembut, menenangkan segalanya. Klein segera pulih, menggertakkan gigi dan mengusap kepalanya. Sakit. Sialan, sakit sekali. Ini sama sekali tidak kalah dengan Eternal Blazing Sun. Aku bahkan tidak sempat melihat wujud dia atau memperoleh pengetahuan apapun. Apakah dia adalah Dragon of Imagination Ankwelt? Menurut informasi dari Little Sun, dia telah binasa di akhir zaman kedua. Setelah begitu banyak zaman, rentang 2 hingga 3 milenium, hanya dengan mengintip misterinya saja sudah cukup membuatku dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Jika bukan karena penyaringan dan bantuan kabut abu-abu, aku pasti sudah mati seketika. Tanda ini terlalu kuat, bukan? Tak bisa dibandingkan. Kerusakannya memang lebih ringan daripada pertemuanku sebelumnya dengan Eternal Blazing Sun, tetapi yang satu telah lama mati, sedangkan yang lain masih hidup. Ini membuat orang bertanya-tanya apakah dewa-dewa kuno lebih kuat daripada dewa sejati masa kini. Setelah hampir 1 menit memulihkan diri dari rasa sakit, Klein kembali menatap Grossel's Travels. Ia mengetuk tepi meja berbintik itu dan bergumam dalam hati, penulis buku ini adalah Dragon of Imagination Ankwelt, sebuah buku yang ditulis oleh dewa kuno, buku cerita yang dapat secara otomatis menyimpulkan akhir. Apa tujuan dia? Saat buku ini terbentuk, Dragon of Imagination kemungkinan besar belum bertemu dewa matahari kuno dan masih dalam keadaan baik. Bagaimanapun, perlu waktu untuk pergi dari kota keajaiban, Lifsit, ke istana Raja Raksasa. Dan sebelum Grossel ditelan oleh buku itu, istana Raja Raksasa jelas masih ada. Hanya lelucon, mainan untuk mengusir kebosanan dia? Atau mungkinkah Dragon of Imagination telah meramalkan sebagian masa depan? Dia sengaja menciptakan buku ini untuk meninggalkan peluang kebangkitan bagi dirinya atau para naga. Namun, ia meremehkan kekuatan dewa matahari kuno dan benar-benar binasa. Akibatnya, buku ini tak bisa digunakan selama ribuan tahun, sehingga yang bisa dilakukannya hanyalah secara alami menyerap karakter ke dalamnya untuk memainkan sebuah cerita. Klein membuat beberapa dugaan, tetapi tak mampu memverifikasinya. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia berpikir untuk mencari kesempatan memasuki buku itu demi mencari petunjuk. Kedepannya, aku bisa masuk sebagai tubuh roh dari atas kabut abu-abu. Begitu menemui masalah, aku akan segera kembali. Ya, aku akan mencobanya setelah tidak lagi bersama Edwina dan Anderson. Aku harus berhati-hati dan waspada. Klein mengangguk dan meramal apakah meninggalkan Grossel's Travels di atas kabut abu-abu akan membawa perubahan yang tidak diinginkan pada ruang misterius itu, tetapi sekali lagi ia gagal. Adapun alasannya, ia sebenarnya tahu. Ini adalah tempat yang melampaui dunia roh. Meramal hal-hal yang melibatkan area ini secara alami akan gagal jika mencoba memperoleh wahyu dari dunia roh. Setelah memutuskan untuk sering naik ke atas kabut abu-abu untuk memeriksanya demi mencegah kecelakaan, Klein melemparkan Grossel's Travels ke tumpukan barang rongsokan. Ia kemudian melambaikan tangan, memanggil sebuah cangkir anggur emas yang telah sedikit penyok. Cangkir itu diukir dengan pola rumit, dengan frasa bahasa Elf Calamity dan Kohinem. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Dengan memegangnya, Klein mengusapnya dalam diam selama beberapa detik. Tok, tok, tok. Klein mengetuk pintu kabin kapten dengan sopan. Ada apa? Edwina, yang telah mengurai rambutnya, memandang Germain Sparrow dan bertanya. Klein menyerahkan cangkir anggur emas milik Ratu Elf itu. Tolong letakkan ini di makam Siatas. Baik. Edwina terdiam 2 detik sebelum mengangguk dan menerimanya. Ia secara refleks mempelajari ukiran dan simbol pada cangkir itu, sebelum menarik kembali pandangannya dengan sedikit canggung.
Lalu ia melihat keluar jendela dan berkata, "Mereka akan mengadakan pesta api unggun. Kau akan ikut?" "Tidak," Klein menggeleng. "Aku mengerti. Aku juga tidak berencana ikut. Tidak semua orang seperti Anderson yang bisa cepat mengangkat semangat," kata Edwina sambil mengerucutkan bibir. Sebenarnya, itu belum tentu hal yang buruk. Klein sesaat kehilangan kata-kata. Dan selain memberi pelajaran, Edwina memang tidak pandai bersosialisasi. Seketika, keduanya kembali terdiam. Sekitar 10 detik kemudian, Klein menarik napas pelan dan memecah kesunyian. "Apakah kau menjual kunci yang berasal dari para raksasa itu?" "Ya." Edwina berpikir sejenak sebelum melirik ruang koleksinya. Ia menambahkan, "Aku bisa meminjamkannya padamu untuk dipelajari. Kau bisa memutuskan apakah akan membelinya sebelum meninggalkan kapal."